mata razaqakallahu ta'ata faqad asbagha ni'amahu zahiratan wa batinah. Lamun pada tekican nikmat taat, maka sesungguhnya Allah menganugerahi kalian nikmat lahir dan batin. Kalau yang digoda dokter, maka yang menggoda harus profesor, kan benar, profesor setan. Jadi kalau yang digoda ini tamatan aliyah, maka setannya harus yang sarjana setan. Sakurang ajar non ibu-ibu. Kalau ada perbedaan puasa, samurian pun baik. Lemak pun berbeda lebaran, sajuluan pun turut. Kurang ajar itu. Mau enaknya saja itu. Aran sa bingung-bingung begituan. Nah ini kan wangkah narak Nabi det Rasul basen wah pegawai malaikat Jibril. Berhenti beliau mengantarkan wahyu pada Nabi dan Rasul dong nganggur nani. Tidak. Arak baik dengan sak ngerisik-risik nikiunin. Namun mulai tentu terjamin tama syurga. Nabi Muhammad angkat naik peri-peri terdoang no. Aran jak dengan bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din fa khassa ba'dasy syuhuri wal ayyami wal layali wa yu'zamu fiha al-ajr wal hasanat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, sanak-sanak tiang para asatid yang dewek ta'zimi, dewek muliakan. Khususan akhinal aziz wal ahibba Ustadz Jumaili, dani-dani para pemuka masyarakat, ringkasnya seluruh jamaah, anak-anakku para santri yang saya cintai dan saya sayangi. Dawek tengiring sami-sami ngaturang syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai jelo niki masih ijanin sidet yang kesempatan kesehatan, dan yang paling utama yang jarang kita sadari barangkali masih tekican nikmat taat si nenek. Karena yakin tiang kalau tidak ada nikmat yang bernama ketaatan itu, abot dengan lumbar ngaji, abot dengan belengkak ya lumbar gawe kebagusan. Ya, sehingga Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab beliau menyebutkan bahwa mata razaqakallahu ta'ata faqad asbagha ni'amahu zahiratan wa batinah. Lamun pada tekican nikmat taat, maka sesungguhnya Allah menganugerahi kalian nikmat lahir dan batin. Mutekican nikmat materi dua kara belum tentu bisa menjadi nikmat batin. Lamun kufur nikmat, borong jadi nikmat batin. Maka alhamdulillah wa syukurillah. Ngiring bersolawat di pada sida Nabi kita yang mulia
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah Ta'ala perintah selawat niki jamaah sekalian. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah Ta'ala bersolawat kepada Nabi, malaikat-malaikat bersolawat kepada Nabi, umatnya pun yang beriman dianjurkan, diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Lamun Allah Ta'ala bersolawat, jamaah sekalian, itu artinya Allah mencurahkan rahmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malaikat bersolawat artinya mereka mendoakan kemuliaan untuk Nabi. Mun sidet tiang sakjari umat, hakikat solawatnya itu adalah ungkapan hormat, ungkapan salut, ungkapan syukur karena kita sudah dijadikan sebagai umat beliau. Yeah. Jadi arak baik dengan sak ngerisik-risik menikiunin. Namun mula tentu terjamin tama syurga, Nabi Muhammad angkat naik peri-peri terdoang no ni. Sekarang jak dengan bingung ni. Maka kita jawab, solawat umatnya kepada beliau itu adalah ungkapan salut, ungkapan hormat dan syukur kita karena telah dijadikan oleh Allah sebagai umat beliau. Okay? Nah, ayat baru surat Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima itu jamaah sekalian itu diturunkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Bulan sak mangkin niki ton pentun si nenek. Artinya secara isyarat anak-anakku semua para santri adit luwe-luwe wantat bersolawat. Setiap bulan harus banyak bersolawat. Bulan Sya'ban apalagi. Benar kena. Karena ini adalah bulan yang istimewa juga. Lagu pengandika di sini Nabi SAW, Sya'ban itu sering dilupakan oleh umatnya. Itu satu sahabat bajang satu saat nunasang jok Rasulullah. Sayyidina Usamah bin Zaid nanya, nunasang ya Rasulullah, ndek kajiwah bolok sida megang sak meni ketipes merak bulan Sya'ban. Aku tak pernah melihatmu puasa yang begitu banyak selain pada bulan Sya'ban. Maka Rasulullah menjawab, "Dzaka syahrun taghfulun nas fihi anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan seni mbasen, bulan sakirang terlupa si manusia. Karena apa? Karena letaknya yang kejepit antara Rajab dan Ramadan. Mun bulan Rajab niki ibu-ibu mulia bulan Rajab itu karena salah satu bulan haram. Luwe tanpa ada puasa itu bulan Rajab ya. Terlebih-lebih karena memang bulan Rajab itu malam tanggal 1-nya itu kalau kita berdoa di situ diterima oleh Allah. Bulan haram jarang, bulan yang dihormati. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab beliau itu, wa ma'nal hurum, makna bulan haram itu adalah annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban wa ta'ata fiha aktsaru thawaban. Mudgawe maksiat di dalam bulan haram no, maka Allah akan berikan dosa siksa yang lebih keras. Belian dosa. Pun sebaliknya kalau kita mengerjakan kebajikan, ketaatan, berlipat-lipat pula ganjaran yang diberi. Itu kalau pada bulan haram. Apira keluar yang bulan haram no ibu-ibu? 4 keluar ini Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, kance Muharram. Mulia naran bulan haram.
Lalu bulan Ramadan adalah puncak kemuliaan dari seluruh bulan-bulan yang ada itu. Nah sehingga Sya'ban ni girang terlupa sih dengan karena kejepit antara bulan mulia dengan bulan mulia Rajab dan Ramadan. Padahal bulan Rajab itu jamaah senami, bulan Sya'ban itu jamaah senamian wa huwa syarrun turfa'u fiha al-amalu ila rabbil alamin, yaitu bulan di mana seluruh catatan amal hamba itu dinaikkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tahun telaporang ruan pegawaian selama setahun niki yang lek bulan Sya'ban baris bahas kedita. Maka Rasulullah mengatakan, Rasul bersabda, aku suka berpuasa pada saat catatan amalku naik ke hadapan Allah. Nah sehingga kemudian kita dianjurkan juga berpuasa pada bulan Sya'ban. Lagu arak caren ibu-ibu. Arak caren. Kalau mau berpuasa bulan Sya'ban itu silakan berpuasa full 1 bulan. Tanggal 1 sampai tutup misal. Marakno dah. Ndet bau, ndet kanggoang puasa. Kalau mulai dari pertengahan bulan yang pertama. Andai bulan ini terbagi 2. Tanggal 1 sampai 15 itu disebut dengan paruh pertama. Tanggal 16 jang ketutup. Niki teparan paruh kedua. Nah kalau kita mulai puasa dari paruh kedua. Tidak wasol, tidak bercampur, tidak bersambung dengan paruh pertama. Itu hukumnya tidak boleh. Haram. Misalnya puasa Sya'ban mulai tanggal 16. Yang ketutup tidak boleh. Tetapi kalau wasol bersambung dengan paruh pertama, paling tidak 15 boleh mulai. 15, 16 yang ketutup. Nah ini baru boleh. Harus disambung dengan paruh pertama bulan. Baun ketampi atur tang ni. Arawah dah senoh tajah si tuan guru ni. Oh misal makin tanggal sekek sampai tanggal 5, 6 itu baru siwak 10 solas. Yang ke-13 puasa tang 14 sendik, 15 sendik, 16 malik. Dia ganggu, dia bersambung meninteparan. Ya. Jadi dia ganggu. Kecuali jamaah sekalian dengan biasa puasa, orang-orang biasa puasa Senin Kemis ya. Silakan saja karena itu niatnya bukan puasa sunat Sya'ban, tidak apa-apa. Atau sak qada puasa. Yang qada puasanya silakan, boleh. Atau arak sangin, nazar. Tiba-tiba wansa tanggal 20 Sya'ban tahun ingat dah. Ani kita wak besangi piran, sendiman puasa lamuk tekican meni kan sangin misal. Puasa itu puasa nazar, tidak jadi masalah. Jadi yang puasa sunat Sya'ban itu yang tidak boleh dimulai dari paruh kedua tanpa wasol dengan paruh yang pertama. Ini kejamaah Islamian nggih. Nah, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bahasan ulama yang menggunakan yang ahli bahasa. Sya'ban itu berasal dari kata syi'ib bahasan atau syi'ab. Artin syi'ib niki jejurang sak naikang nun, tanjakan itu namanya syi'ib. Jadi konon dinamai demikian menurut para ulama ahli bahasa itu karena ia memang Sya'ban itu adalah seumpama jalan menanjak yang sedang kita daki menuju puncak keberkahan yaitu Ramadan. Bahasa ulama ya. Nah, di luar arti bahasa mau menanjak atau apa saja itu yang jelas bulan niki bulan sak mulia gati jamaah senamian. Jadi itu yang matur baru di awal bahwa pada bulan ini Allah mencatat kembali. Allah menerima catatan amal kita selama 1 tahun dan berkenan Allah untuk menulisnya kembali. Piran tahun tertulis lek malam nisfu Sya'ban. Piran tak ada sembahyang nisfu sida. Barang. Okay. Purayan Ustaz Jumaili mentiang jawi bian. Nggih, enggak apa-apa.
Jadi penjelasannya begini, ya. Lamun 1 Ramadan, 1 Syawal, ya tetap tiang ikut ru'yah. Dalil kita kuat di situ. Lagu mun Sya'ban, ya hisab kadun ya. Sidet pelingis namian yang mau ikut ru'yah dawak karena perhitungannya begini. Ya. Tahun ijtima' piran jelo Senin tanggal 20 Februari Sya'ban itu ya. Nah setelah memperhitungkan imkanur ru'yahnya, kira-kira bulan cukup rendah pada malam Selasa, tetapi sudah wujudul hilal, sudah terbit bulan itu, ya, sudah terbit, cuman diperkirakan tidak kelihatan karena rendahnya. Nah sehingga kalender-kalender kita, termasuk juga kalender Nahdlatul Ulama, kalender kita, Nika menghitung tanggal 1 Sya'bannya malam Rebo. Muntiang jak kadu hisap malam Selasa jadi bibian tang betena. Sida jak bares ke malam dende lupa doang tenggi. Mau segera ya lantaran tak pegarangan den. Linggih tanggal 15 tiang tanggal 15 noh masih. Nggih. Ndek senoh ya lantaran pegarang. Dawak sak bares ke malam dawak. Yang pikir jamaah NU juga hampir keseluruhan nanti malam. Yang dengan beberapa jamaah NU juga, NW juga barangkali ada yang tadi malam. Namun kembik nampun perlu berdoa sawi bian niki jamaah senamian atau sak bares ke malam. Bimbi sak buat yakini jadi tanggal 15 nggih. Niki manik Nabi SAW. Khamsul layalin la turaddu fihin da'wah. Khamsul layalin la turaddu fihin da'wah. Ada 5 malam dalam setahun senun. Yang kalau kita memohon kepada Allah di dalamnya, kalau kita berdoa kepada Allah, nek ketolak-tolak. Pasti terima si nenek. Tapi mungkin nanti ibu-ibu, anak-anakku para santri ada yang protes. Nisfu Sya'ban sapiran wah tang berdoa. Melentang tebeliang vario si mami, si amat, tang si bapak. Yang kenane di teman berdoa misal maksudnya. Jadi meniki anak-anakku semua dengarkan baik-baik. Doa yang pasti diterima. Ingat itu satu. Diterima itu tidak berarti dikabulkan secara zahir yang kita inginkan. Belum tentu. Lagu menerima doa di si nenek, ya. Doa-doa itu pasti menggugurkan dosa kita. Pasti menaikkan derajat kita. Pasal mau dikabulkan sepeda motor itu, ndot dulu. Sanggilaun mau kadu kantor kadu nih belantur belanggar. Misal, Allah yang lebih tahu. Sehingga kalau doa yang tertolak, ya sia-sia doa yang tertolak itu. Dia tidak menggugurkan dosa, kalau tidak dikabulkan tidak pula mengangkat derajat. Tapi pasti diterima itu. Walaupun dikabulkan belum tentu saat itu. Mungkin doanya terlalu serem anak-anak ini. Pokoknya Allah meletang tebeliang sepeda motor lema erun dah. Maksa nyok nenek. Itu. Doanya diterima, dikabulkan belum tentu. Kalau diterima, menggugurkan dosa, meninggikan derajat kita. Paham ya? Nah, itu. Maka jangan bosan-bosan berdoa gitu. Baras ke malam berdoa malik. Ya? Ini ke jamaah senamian. Malam apa saja itu? Awwalu lailatin mir Rajabah. Pertama, malam awal. Malam tanggal 1 bulan Rajab. Saat kedua, walailatun nisfi min Sya'banah. Malam nisfu Sya'ban. Kemudian walailatul Jum'ah. Malam Jumat. Nah itu sebabnya kok di masyarakat kita, malam Jumat tarak baik kegiatan. Baik lumbar, datang lalu ratiban. Mau kemana, mau selawatan, dan seterusnya. Ngaji Yasin, berzanjian. Okay. Mudibaan selawatan rotib terutama kalau jamaah NU nggih sampun tu sampai yang sejarah baru sekedit. Lalu walailatayil idaini 2 malam hari raya.
Idul Fitri kanca Idul Adha. Pada 5 malam ini ibu-ibu, bapak-bapak hafizakumullah, lamun berdoa tidak ditolak oleh Allah. Tetapi diterima belum tentu berarti langsung dikabulkan. Ndot dulu. Tunas kama emas ya Allah harara 5 kilo bahasa. Nah ini mungkin beng panjak kesenian dikas wah jarimu iya suruh nak tertunu le neraka. Allah Maha sehingga ditunda dia sampai akhirat lemak atau surga atau detican emas jadi apa kemas lemak itu hikmahnya. Nah ini kisah pertama ya kenapa kita perlu berdoa pada 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Yang kedua jamaah senamian di malam nisfu Sya'ban itu maratur tangsa baru Allah berkenan untuk menulis kembali catatan-catatan Nabi saya dait pada tahun berikutnya ini. Bukan hanya tentang nasib manusia, seluruh makhluk Allah itu dicatat apa saya dait lemada pada tahun yang akan datang ini. Jadi catatan-catatan itu jamaah sekalian, pertama berupa catatan rahmat dan catatan azab. Niat mau rahmat, niat mau azab. Termasuk lulun kayu, termasuk kemanukan, lantung kuman-kuman sandit tegita niki. Semua sudah dicatat nasibnya di situ oleh Allah. Catatan rahmat ini anak-anakku semua itu diserahkan kepada Sayyidul Malaikah, yaitu malaikat Jibril. Beliau yang akan menjadi komandan untuk mengeksekusi catatan ini. Tahun kena eksekusi melaksanakannya. Ye. Jadi ndek nganggur malaikat Jibril ternyata bapak-bapak. Aran sak bingung-bingung begituan. Nah ini kan wangkah narak Nabi det Rasul basen mu apa gawe malaikat Jibril. Berhenti beliau mengantarkan wahyu pada Nabi dan Rasul dong nganggur nani. Tidak. Malaikat Jibril itu melaksanakan catatan tentang rahmat dan azab yang berlaku untuk seluruh makhluk Allah. Niki. Bukan hanya di bumi. Kalaupun ada makhluk di planet lain dicatat juga pada malam itu. Rahmat sadait azab. Lalu kemudian yang kedua, catatan tentang rezeki seluruh makhluk. Saya ya murah solah rezeki, saya sulit rezeki, sekatan pemeta menjaga, semua tertulis di situ. Lulun kayu niki kan tekican rezeki si nenek. Hatta dabah binatang-binatang melata itu rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tercatat pada malam itu. Gitu, tulislah pun. Nah, catatan rezeki ini diserahkan kepada malaikat Mikail. Tugas untuk melaksanakan membagi-bagi rezeki itu. Terus ketelu kelampan jelo angin dicatat pada malam itu yang akan berlaku pada tahun itu. Seberembe keluwe hujan beak tahu, seberembe kebelon panas beak tahu. Semua dicatat. Catatannya diserahkan kepada malaikat Israfil. Makhluk saembe doang saya mati dari tajal tahun senun itu diserahkan kepada malaikat Israfil. Malaikat paling mutakut dia. Sukun tersebut dari Israel nuja. Andin tak rawas-rawas malaikat Israel anak-anakku. Dan rawas kembali panas leteng lalu. Padahal syukur saja itu. Orang bersahabat kalau tidak berbicara tentang mati, itu berarti persahabatan yang jelek. Lagu kembali salamu rawas mati, rawas malaikat Israel niki teparat panas leteng. Padahal itu baik itu. Luit tak ingat mati jari. Jadi kalau banyak kita mengingat mati itu, nanti dikumpulkan bersama para syuhada oleh Allah di akhirat itu. Ada sahabat pernah bertanya kepada Nabi begini, ya Rasulullah, apakah ada di akhirat nanti hal yakunu yaumal qiyamati ma'asyuhada'i ghairuhum?
Arak nendik lek jelo kiamat lema dengan satama kelompok para syuhada lagu ndek nuah mati syahid ni ya. Ki mati jamak-jamak gitu ya. Rasulullah menjawab araan bahasa na'am ada itu. Manhum saya kenohno ya Rasulullah. Orang-orang yang mengingat mati man zakarul maut kulla yaumin wa lailatin 20 marrah. Dengan saya ingat mati sejelo semalam 20 kali. Ini itu kumpulang wah kanca dengan sak mati syahid era. Walaupun mereka tidak mati syahid. Nah, mulian dengan sak ingat mati. Jadi seram malaikat Israel ini kalau kita bicarakan. Padahal yat burung dai terjadi ni. Lagu mudah-mudahan sak datang solah-solah menon tak tunas juk nenek. Nenek simbit-simbit takut tetunggi. Jadi sopok jelo ibu-ibu, bapak-bapak bizakumullah, malaikat Israel itu mendatangi rauh kepada kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang tu langsung tertanda saranjak Nabi Rasul gitu. Terus berbahasa Nabi Ibrahim Israel bahasa. Sepung desa rauh ni tunas gama bahasa. Cerita tang, perituk tang, beremberuan derauhin dengan sak soleh bahasa. Onggih menu ya Rasulullah meran bahasa. Silak tu andang dah semendak, bare bodak. Langsung cingak tiang. Nabi Ibrahim kemudian memalingkan wajah sebentar, kemudian dibalikkan lagi. Ya Allah, ya Rabbi, si ingas solah. Tapi tidak bisa digambarkan bagaimana indahnya Israel menampakkan diri ketika datang hendak mencabut nyawa orang-orang yang soleh. Embun sengeh dah. Ruan solah hingga sampai Nabi Ibrahim berkata begini. Agama Israel. Andin-din periara surga cukup. Wah ni jari balasan dengan sak soleh sekedar sak kita. Mararuan sak ngani ni. Ya wasilah din periara surga bahasan. Berumbi kesolah hingga seruan gitu. Sehingga beliau mengatakan cukuplah dengan melihat engkau seperti ini saja. Wah semai, wah jadi balasan dengan sak soleh kata beliau. Mungkin tang tunas beremberuan derauh lamun de cabut dengan sak durhaka. Gih, meran ya Rasulullah. Marak baru tuandang de semendak. Nani botang mesti de cingat tang balik bahasa. Sepengkejepan Nabi Ibrahim kemudian memandang kepada beliau langsung pingsan Nabi Ibrahim. Paleng dah. Setelah beliau siuman apa kata Nabi Ibrahim? Igama Israel ketinjot kau bahasa dah. Andin nenggak beruan balasan dengan sak durhaka wah semai wah dinding peripiak neraka si nenek. Sekedar kita marak ruan desak baru nu baik wah cukup jadi siksa. Mau berembe ke sibit, berembe ke bayi sambut. Israel datang ketika mencabut nyawa orang-orang yang durhaka itu. Nah, jadi ternyata nikmat dan azab itu jamaah senamian, elet sekarat niki elet terima anji, mukaling sak lema ya. Ruan sak rauh malaikat Israel saja itu sudah demikian indah kepada orang yang soleh, demikian menyeramkan kepada orang-orang yang durhaka. Mudah-mudahan niki jadi pelajaran kita semua. Jadi nggih, malam nisfu Sya'ban itu ditulis kembali tentang ajal seluruh makhluk. Lantung-lantung berangkak saya mati tahun senu bis tertulis nggih. Harus ditulis semua itu. Nah, sepung saknyingke tertulis jamaah senamian. Maka kesempatan kita pada malam itu untuk memohon kepada Allah. Siapa tahu umur kita yang tadinya sudah ditulis pendek kemudian dipanjangkan lantaran kita berdoa. Belo-belo sak bermanfaat lagu ndek sak belo-belo mu. Jadi ngorayang nggih. Jadi apa sak menota. Siapa tahu rezeki kita yang mulanya hendak ditulis sedikit pada malam itu lantaran doa kita berjamaah di pondok pesantren ni mun tak terpelui si Allah Ta'ala. Luih rezeki. Siapa tahu umur kita yang mulanya ditulis at mate tahun senu misal. Lalu lantaran doa kita pada malam hari itu Allah berkenan panjangkan dan kita dimatikan dalam husnul khatimah.
Kena berdoa. Maka 3 saja yang kita mohon. Mohon umur yang panjang dengan manfaat. Mohon rezeki yang luas. Sak luwe mu berkat halalan thayyiban mubarakan katsira ni trombok Ustaz Jumaili. Mun halal sekedik yang kanggo dah. Ada sak katsira luwe-luwe. Lalu kita mohon kepada Allah ada sak tekican mati husnul khatimah. Maka yang dibiasakan kita, yang diwariskan oleh para ulama kita, bares sida gawe no hingga sembahyang nisfu Sya'ban itu hakikatnya sembahyang hajat nggih. Sholli sunnatan nisfi Sya'bana rakaataini lillahi ta'ala. Jari ayat kafirun. Dait qul huwallah modok nggih. Mu hingga senon itu baca Yasin. Sak pertama niatan dari umur belu berkat bermanfaat. Sak kedua malik baca Yasin niatan ada satekican rezeki sak luwe sak berkat sak halal. Sak ketelu Yasin malik niatan ada satekican husnul khotimah. Menonton sida berniat bareh nggih. Ya, jadi tentang ibadah dalam malam nisfu Sya'ban itu jemaah sekalian. Ini kalau di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ghazali, no berat sida silap mendekanggo tahu gawe kan. 100 rakaat salat sunatnya dengan 50 kali salam. Mundek selesai se baris sambung balik suhani se goyo meno teno nggih. Tiang dan wasamurat tangan ni aneh ya wasa dua cek nggih ya wasila tiang petang kuawa masih 150 kali salam itu. Jadi yang sak modok-modok kayak 3 kali Yasin, kita berdoa di situ. Lalu mungkin ada yang bertanya, lamun wa tulis takdir nu laik li azali si Allah Ta'ala, apa ada gunanya kita berdoa? Bukankah itu sudah menjadi ketetapan Allah? Ahlus sunnah wal jamaah sida tiang tidak boleh berpikir beretikat seperti itu. Mu'tazilah jarin tah. Karo ya kembelo perlu berusaha aneh ini dengan Mu'tazilah. Itu juga semua Allah yang gerakkan kau semua Allah yang sudah tentukan momot ya. Tiang pelinggih side tiang yang menjadi ahlus sunnah wal jamaah, pengikut Imam Asy'ari, pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi wajib beriktikad bahwa takdir Allah, qada dan qadar Allah niki ada 2 macam. Arak sak mubrom, arak sak muallak. Sak mubrom no sambe. Paku Belanda ti aja. Narak bon krisik kenuah. Pokok kamu jak tahun seni wah engkau hajal mati. Bermin tak berusaha lalu berawat. Peta dokter, peta belian enggak nengkah. Mubrom. Tapi ada kalanya takdir-takdir itu berupa umur, rezeki, jodoh dan sebagainya yang dimuallakkan oleh Allah yang bergantung pada doa dan ikhtiar kita. Yang tak berkeyakinan. Hanya saja Allah rahasiakan itu. Besak mubrom, besak muallak. Monek bocorang sida, bapak-bapak jangan. Misalnya ada bocor mubrom nih. Kamu jak bermin tanya lo midang waneh dek mau jodoh mati mosot kamu jak misal mubrom itu misalnya dibocorkan stres orang ini nih aku jawan dek mau wah rasa jajan nenek seni dek lalu boyak berdarah nih kak berikhtiar lalu midang karena takdir jodohnya dibocorkan mubrom paku Belanda ndarak bon geser. Kamu misal kebocoran yuk sopok dengan ji kamu jak bermin-mintan lalu beroat pita dokter pita belian tetap sakit kamu jangan aja enggak engkau tahun semeni bocor misalnya mubrom seperti itu stres orang ini dan tidak akan pernah mau berikhtiar mereka untuk mencari obat. Nah sehingga Allah rahasiakan mubrom dan muallak itu supaya dunia ini bergerak, supaya dunia ini dinamis kata orang ji. Supaya kita terus berikhtiar mengupayakan kemajuan-kemajuan di dalam hidup kita, di dalam masyarakat kita, di dalam bangsa dan negara kita. Ia hikmah tersebut. Jadi disembunyikan itu takdir itu. Dalilnya apa kita? Ya Al-Quran firman Allah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit.
wa indahu ummul kitab. Allah merubah takdirnya atau menetapkannya tergantung kehendaknya. Di sisinya lauhil mahfuz atau ummul kitab, tonsak tertulis segala macam qada dan qadar itu, jamaah sekalian. Maka berdoa saja. Berdoa sudah. Apa sak belet berdoa ya. Niki. Biasanya kalau nahdhiyin itu rajin wirid-wiridan nggih. Apalagi nek itu cerita mau baca ni murah rezeki bahasa Nusa Jumaili baru. Mau girang ngeratip gampang usaha kita itu. Culuk terus nggih. Culuk dah. Bagus juga motivasi ya. Di kami cerita jamaah apalagi sak bajang-bajang kanak baca ratib ni terpetayak derajat si nenek ndek nindeng si kanak. Mau baca ni lebur dosen tak bahasa cerita kanak-kanak bajang ni ndek nindeng. Coba baca ni nani kamu gaya nek mau jodoh ni langsung wirid. Baca ni kamu nani gaya nek berdua mobil langsung wirid. Begitu sak bajang-bajang lah gunden bisa linsir-linsir, masa linsir-linsir jangan. Ya tak paling colok, adet sak murak sekarat, adet sak murak lemak piaran, adet sak tapetayak derajat, lebur dosen begitu. Colok lamun sak linsir-linsir, mun sak bajang-bajang dek putih nelengok. Paran kayak umur nek bau arak jamin sampai 20 tahun jaga kumbuk bayi geri entang. Dek nanti diri jari nyiur nggih. Iya. Motek nyiur geri no kanak. Dek peri jari nyiur dulu. Ya, itu. Banyak anak-anak sekolah yang meninggal di usia dini. Kenapa? Belantur, jaga apa, kayak jaga masalah. Gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap pada selamat. Kalau santri, insya Allah ya. Jadi ini ke jamaah sekalian tentang Sya'ban yang mulia itu. Maka jangan ada yang absen-absen. Jangan ada yang absen nanti malam. Ingat ya, apa doanya tadi anak-anak semua? Umur panjang bermanfaat. Rezeki banyak halal barokah. Dan husnul. Lamun si tiang sak jeneng linsir-linsir ni sak paling perlu husnul khotimah itu. Karena ini sangat belum tentu anak-anakku semua yang namanya husnul khotimah itu. Sangat belum tentu. Ya. Ini lawan bejigar, ruan sopok dengan nani. Sampunang terperasa ya. Bengak-bengak indah kamu jak berembeh jaga ruan nek mati lemak unit misal. Yo itu urusan Allah itu. Siapa tahu nanti dia bertobat mau pacuan si itu jarin kan. Itu bisa saja nani nu pacuruan lupa ngarak kemelek kah? Kuat nyok masjid lupa nu melihat sugih kan menu. Tatkala Allah tidak mengabulkan keinginannya roh percuma kayak berdoa-doa kalah kepecu dengan sak dewa sembayang be kesugih nunin. Lalu dia mati kemudian dia suul khatimah naudzubillah. Anak-anak santri pernah dikisahkan oleh ustadznya. Ini kisah Israiliyat di zaman Bani Israel dulu seorang wali namanya Barsiso itu pernah. Kalau tidak pernah saya ceritakan. Kalau pernah saya ingatkan kembali ya. Ini wahjari wali alim gati dah. Murid doang wah tahun lampak le ai si angoh dah. Si alim keramat. Munah murid dong tahu lampak le ai berberuan gurun malika. Sak gupuh setan dah. Jadi Syekh Barsiso ini orang yang sangat rajin beristighfar, sangat rajin mohon ampun kepada Allah. Tekus setan nih kita dah. Lalu di dalam kerajaan setan itu jemaah sekalian ada satu kementerian yang memang khusus untuk mengurus orang-orang alim, ya. Anggap saja seperti kita lah manusia. Ada departemen yang di situ khusus tugasnya menggoda orang-orang alim. Namanya Departemen Abyad. Kementerian Abyad. Khusus tuh ya. Setan-setan yang di dalam Departemen Abyad itu pinter-pinter. Aran saya goda dengan pinter, dengan alim. Mun sak goda-goda tiang nih aja kelas setan sandek sekolah tiangnya. Bau masih godeng kebareh dah.
Ini dengan alim yang goda nih. Berarti yang menggoda pun harus yang cerdas-cerdas. Sak luwe akal, sak celut pokoknya. Ya, dosen ini mau digoda ini. Kalau yang digoda doktor, maka yang menggoda harus profesor. Kan menurut profesor setan. Jadi kalau yang digoda ini tamatan aliyah, itu, maka setannya harus yang sarjana, sarjana setan. Ini napa sarjana setan kan? Sarjana setan. Setannya sarjana. Iya. Datang abjad ini ke tempatnya Barsiso. Entah dalam bentuk bisikan di hati maupun dia nyamar jadi orang gitu kan. Tapi unim begoda. Tuan Syekh kerajin narantuna sampun jo kalau tak ada sih deh. Mau dosa ni sampai bayi malah kayak tampun. Wandara dosa ni sih deh jauh. Lah seperti itu provokasinya setiap hari. Sehingga terpancing untuk bertanya ini. Waliullah ini. Muasa menomok berembeh. Bahasa kan. Cobalah aku kerjakan dosa. Mana-mana sekali lah. Ada yang searah alasan itu. Nah sampun. Jok nenek gitu. Diprovokasi setiap hari seperti itu. Mau dosa sak berembeh gawe. Coba nyemati sekali. Wah, dikebani menyemati jak. Paling lalu dosa. Dikebani. Lemak malih kan datang. Aneh mendek mani nyemati jak Tuan Syekh. Berzina ke sekali, aneh sekali doa. Laun istighfar itu. Dikebani, dosa belik dia, dikebani. Hampir putus asa abiyat ini, tapi tetap bolak-balik namanya setan itu begitu gigih berusaha. Meni bentan sila ni jande badai kayak beli dosen Tuan Syekh. Coba nginem kayak mana-mana seloki doang ni. Kan ringan ti bares mau istighfar lu arah 1000 mau tampun si nenek. Arah seloki doang. Terpancing ini ulama beto kayak mau uni terus sana lumbar gelek pekan celuju ane wandara condara kan. Beto dara ini Ustaz. Tahu enggak? Cari di pasar itu outletnya banyak, gerainya banyak minuman keras itu. Minta saja, satu loki saja. Dindik lebih-lebih ini. Jalan dia ini terpancing oleh godaan setan yang tiap hari memprovokasi beliau ini. Sampai entolik sopok warung sak dagang semenoan. Mai dulu. Seloki doang ini. Seloki nu cangkir kocet nu anak kendek tahunaran seloki. Muni cangkir ada nih. Maka diminum itu minuman keras muaran dengan dek kasoh ya. Baru seloki doang mau pinang dah. Mun dengan kasoh ya strigen dan masalah dah. Nggih. Mun dengan kasoh nun yes, sedrim wayan dah ngampuk dah. Ini seloki mun dek wah kasoh mau langsung pinang. Wah lain penggitaan, epen warung jak malik nu dengan nina solah dia. Sere solah singgita. Karena dia sedang mabuk maka timbullah birahinya. Setelah muncul birahinya di ketahuan saya pen warung dengan obede semama teperkosa tepugar teh. Dengan nina ni melite kulit bebarak jok semaman jang. Arak dengan ganggu, arak dengan perkosa kebaru unim. Marahlah suaminya, diambil itu kapak, diambil itu parang, datang ke pasar besiak. Barsiso ni kuat, berjaguran belanjakan, menang, bausin mati dengan. Sudah dua dia dapat dosa besar, berzina dan membunuh. Onek pertama saat tergoda si iblis coba kayaknya mati sila Tuan Syekh dia kebani belelok dosa. Berzina coba dia kebani belelok dosa dia. Tatkala dia sudah mabuk maka langsung tiga-tiganya dikerjakan. Dia minum minuman keras, dia membunuh dan berzina sekali. No bahaya saran minuman keras. Minuman keras anak-anakku. Yang bikin mabuk itu yang namanya minuman keras. Lalu setelah itu kriminal lah dia. Ini harus dituntut ini karena dia telah bertindak pidana, telah porang Jogdatu ya. Diseret ke depan raja, diadili, kemudian disiksa ini
Syekh ini disiksa dia. Yang ke wah tersiksa yang terkerat-kerat awak yang kuangkan tahu muni kah tahu kembe-kembe dah. Tuh dan datang setan setia. Aneh. Tolong menani. Lah memilih aku ke jari nenek kono hunin. Bukan kan tahu berjawab yang elak waktu peleng ya kita. Aneh, sekedar pengakuan. Kau kedipkan saja matamu tuh jadi pengakuan. Si sakit, yang dia percaya bahwa setan bisa menolongnya. Kemudian dia kedipkan mata tanda menerima tawaran setan, maka matilah dia dalam keadaan su'ul. No dengan alim, setengah turang. No kaling sama wanita itu. Kaling sama wanita itu. Ini dengan alim. Maka janganlah menyombong-nyombongkan diri dengan amal yang sudah kita perbuat. Pokoknya aku paling saleh ketin. Ingat setan punya pekerjaan itu. Setiap kita harus senantiasa merasa hina, merasa kotor di hadapan Allah. Sehingga tetap kita minta ampun, tetap kita berdoa, tetap kita minta ridho. Ya hikmah no kana. Dendek bikas-bikas si amal. Belum tentu amal kita diterima. Mau sedak si sombong malik, kaleng kicok itu terima gitu. Nah karena itulah maka kita harus sering-sering memohon supaya diberikan husnul khotimah. Kapan waktunya kita berdoa? Salah satunya nanti malam pelingin. Tiang jauh tang biang. Sida bareh kita berdoa. Nah jamaah senamian hafizakumullah. Catatan-catatan tentang rahmat azab, catatan-catatan tentang rizki, tentang kelampan jelo, angin, cuaca saatur tang baru, dan catatan ajal itu, itulah yang kemudian nanti akan dibawa turun oleh para malaikat ini untuk mulai dilaksanakan pada malam qadar atau Lailatul Qadar. Lemak bulan puasa dia. Jadi rapat puasa ni jadi sangon terus kedik ya. Jadi pada malam qadar itu anak-anakku semua Allah menurunkan malaikat yang tidak terhingga, tidak terhitung jumlahnya oleh pengetahuan kita, hanya Allah yang Maha tahu. Malaikat-malaikat yang banyak ini entun tae kenjok gedeng dengan sak beriman ya. Rumah orang-orang beriman seandainya beberes, yang tidak ada patung di dalam rumahnya. Jadi keluar naik turun ke langit sampai 70 kali mereka pada malam itu. Ya. Lalu pada malam itu, nuk rame rejak lagu dek tekicanongo si nenek ini. Alangkah ramainya malaikat-malaikat pada malam itu. 70.000 malaikat Allah turunkan untuk membawa panji-panji pengampunan. Panji pengampunan itu, oleh bahasa kitabnya kan liwaul maghfirah. Itu Allah pancangkan di atas Masjidin Nabawi satu oleh Madinah. Lagu wallahu alam berembih hakikat. Namun kena liwat je bendera kena panji maksudnya itu. Bagaimana hakikat panji-panji itu wallahu alam. Sangat marak bendera merah putih no jaga berembih ke boleh. Tapi liwat pengertiannya adalah bendera. Itu dipancangkan oleh 70.000 malaikat di atas Masjidin Nabawi yang ada di Madinah. Nur rame rejak. Ada liwaul hamdi, panji-panji pujian. Itu Allah bentangkan di antara langit dan bumi dikawal pula oleh 70.000 malaikat. Ada liwa'ur rahmah panji-panji rahmat. Dikawal 70.000 malaikat dipancangkan di atas Baitullah Ka'bah di Kelek Mekah. Dan 70.000 lagi itu mengawal panji-panji kemuliaan atau liwa'ul karamah. Terpasang tu di atas Masjid Al-Aqsa searah li Palestina. Nur rame rejak andi tak tekican serius si nenek. Tapi Allah tidak mengizinkan kita untuk menyaksikan
miliaran entah triliunan malaikat yang turun ke bumi malam itu untuk mendoakan orang-orang yang beriman. Kita cerita tentang si Al-Maghfurlah guru kita le Cempaka Mami tang paman tiang sekaligus guru besar tiang Basen. Arak dengan sak terdatengin langsung si malaikat Jibril malam no Basen. Lalu mereka disalami dengan sak tersalamin dia ngita dia. Tetapi dia merasakan selong-long angka menirap, selong-long ngasih, getirap, milih nangis lalu dia ketahuan sebab. Tidak tahu sebabnya apa itu. Tiba-tiba kok merasa sedih, merasa haru begitu. Nganjang tak bulung kenekok nih. Itu ciri-cirinya. Kadang-kadang kalau ada air di sekitarnya itu kemudian airnya tidak mengalir. Kental dia. Ane narak lulun kayu le deket nu. Kadang-kadang pohon itu bersujud karena kerauhan malaikat Jibril. Agak dengan sak menit. Andai pun kita tidak disalami oleh malaikat seperti itu, anak-anakku, tetap saja kita beribadah karena nilai ibadah kita malam itu khairum min alfi syahr. Lebih mulia dia dari 1000 bulan. Pira kenan 1000 bulan, balu puluh 2 tahun lebih. Saya angkar lalu umat-umat salai atau kican beribadah semalam nilainya melebihi 82 tahun. Ya, karena Rasul di dalam satu riwayat bercerita, ada dulu zaman Bani Israel seorang nabi namanya Syam'un al-Ghazi. Ini kerjanya perang saja. Kalau malam beliau sholat malam, kejelu, berpuasa, kemudian perang, fisabilillah. Sumur-umur ya udah gawe. Makanya karena jago Syam'un itu kalau di dalam, kalau sahabat teman-teman kita yang Nasrani itu membaca sejarah ini dengan sebutan Samson. Samson itu tokoh yang sangat digambarkan sangat kuat. Samson. Di Indonesia ada filmnya Samson and Delilah lawan Belanda. Ada. Jadi itu Syam'un, itu kisah Israiliyat di zaman Bani Israel, ini kisah nyata dulu. Ya. Lalu sahabat bertanya, umat dekaji niki ya Rasulullah kan umur no kontek-kontek. Ya. Ini kena yang mau pahala sak menu keluwe, marak Syam'un senun yang begitu lama beribadah. Maka ayat ini kemudian yang menjawabnya jamaah sekalian. Ya. Jadi ada satu malam di dalam 1 tahun itu yang khusus dikaruniakan untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu malam Qadar atau Lailatul Qadar. Yang nilainya kalau kita beribadah pada malam hari, pada malam itu nilainya khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Dirintun malaikat sakluwe wan ruh dan malaikat Jibril pun turun. Mudah-mudahan sak kesalamin si malaikat Jibril nggih. Mudendek pelai lagu kecerong kuning rarat dah. Nah, tentang kedatangan malam itu bahkan Rasulullah SAW pun tidak menceritakan kita secara detail. Piran wayan malam seno datang kan nggih. Mun teh cerita ya badek mimpi hang tuah. Nani tanggal semeni misal. Ya doang tot sak pacu lalu terawih terus lemah. Ya doang tot sak pacu lalu berderus jeung kemenah. Terutama bajang-bajang niki. Tetun malam pertama aja, Masya Allah dimanapun yang lihat seperti itu ya. Tetapi tidak semua masjid itu yang konsisten istiqomah mempertahankan safnya. Nggih, demen 10 malam terakhir niki wah karing telu saf. Karing telu, asli cuma 3. Sapri, Sapi'i sama Sapinah jadi belakang sendiri. Jadi telu saf betul. Jarang kita. Tapi Nabi mengingatkan begini, malam-malam ganjil pada 10 malam
dan akhir. Tuh ton datang ya. Tuh ton datang. Lagu adat dengan ngantih nu kan desa mones ya. Kia mau nggih paice senon ta. Artinya yang nuhu ibadah dari tanggal 1 dan seterusnya. Mau mipihang jasa ya enam tekan. Mipihang arada. Gitu. Jadi yang puasanya benar-benar, kemudian qiyamul Ramadannya juga benar-benar, jadi siamnya benar, qiyamnya juga benar. Niki insya Allah itu salamin sih malaikat satur baru. Tapi tentang fadilahnya siapapun yang malam itu beribadah, maka ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan itu. Muadid sak kendel-kendel ngantih kan. Rasulullah tidak menyebutkan tanggal pire. Tapi mari kita coba kaji nabi bahasan Imam Ghazali. Yakin tiang mun beliau ya tetap musana bedayit bilang tahun nggih. Aran bin alim soleh. Al-Hujjatul Islam. Jadi Hujjatul Islam itu ini pangkat para penghafal hadis yang kira-kira hadis yang dihafal itu tidak kurang dari 1 juta. Sanad beserta matannya. Pira hadis karena 1 juta sanad dan matannya. Kalian sudah hafal arba'in? Insyaallah. Arba'in. Quran sudah hafal ya? Jadi Al-Hujjatul Islam itu 1 juta sanad dan matan. Nah, sekarang di seleksi tilawatil Quran itu ada cabang hadis Ustaz Jumaili sehingga sudah dirubah namanya menjadi STQH. 1 cabang adalah cabang hadis. Kebetulan dewek di cabang itu. Itu ada 2 golongan nanti yang mau ikut ya, yang menghafal 100 hadis beserta sanadnya. Sanadnya itu yang an. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, terus sanadnya itu bersambung kepada Rasulullah. Kadang-kadang biluan sanad matan. Itu 100 hadis dengan matannya. Sanad dan matan. Ada yang 500 hadis matannya saja tidak dengan sanad, kecuali mungkin yang sanad awal ya. Dari yang meriwayatkan hadis itu. Nah, ini Imam Ghazali 1 juta sudah kan. Apa kata beliau? Tapi beliau tidak sih memastikan jamaah sekalian ya. Ndek sono pastian. Kebiasaan bahasan. Jadi beliau mengatakan kebiasaan Lailatul Qadar atau malam qadar itu datang bergantung dari tanggal piren. Malam apa tanggal sekian Ramadan bahasan. Nah, silakan ditulis anak-anakku biar diingat ini atau sudah mungkin dikaji ini ya. Kata beliau, rahimahullahu taala, lamun seke Ramadan senon jatuh pada malam Ahad atau malam Rebu, maka kebiasaan malam qadarnya tanggal 29 Ramadan bahasa. Kalau malam Ahad atau malam Rebu. Kalau 1 Ramadannya jatuh pada malam Senin, maka kebiasaan Lailatul Qadar itu datang tanggal selikur, tanggal 21. Jika tanggal 1-nya jatuh pada malam Selasa atau malam Jumat, maka biasanya malam Qadar itu tanggal 27. Mun malam Kemis ton tanggal sekeja, biasa tanggal selai. Mun malam Sabtu ton tanggal sekeja, biasa tanggal 23. Kebiasaan dikanggo kena pasti. Rasulullah juga tidak bercerita tentang, tidak menceritakan kita tentang kepastian malam itu. Kebiasaannya. Ingat tuh anak-anakku semua ya? Ingat. Nah, lagu dia sak malam nodong tuh ngantih kena ke lemak kan. Tetap kita tunggu di setiap malam itu kita tunggu dia. Tapi
Adet sak kendal ngantih ara ya penando marakan tit sak berjanji kan batur jaga nito bandara ya mantih kau jelo semeni lagu lupa ketuan berberuan perawakan berberuan tangkung ke dunia lema. Mau ini sak selewanan dia berdait padahal dengan wah datang lantaran sandi kanda akan menikah. Jadi supaya kelebet kita ngantih itu. Biasanya kita agak susah kalau tidak ada kepastian itu Ustaz Jumaili. Jadi paling tidak ada informasi dari ulama. Tanggal semenit. Mau kira-kira piran kalau naik tanggal sekek Ramadan tahun Senin kah? Saya bara ada. Saya cerita ada. Ane tang bercerita sekedinggi. Tapi ini mungkin khususon untuk anak-anakku yang sekolah. Bares sida sak lingsir-lingsir di tang remehang yang purayan nih tang. Kira-kira mentendek paham ya sida pura-pura paham bae datang seneng nggih. Paham dah. Nggih basen deh seneng bang. Nggih. Anak-anakku semua perhatikan. Jadi kalau kita hitung berdasarkan ilmu hitung yang namanya ilmu hisab itu, ilmu hisab, ilmu astronomi perbintangan, pergerakan benda-benda langit itu. Wayan ijtima lema, ijtima satu Ramadan. Jadi pertama tentang cerita dulu apa ran ijtima. Waktul ijtima mun bahasa Kopang conjunction katanya. Conjunction. Sida ketuan be dengan Kopang ya, wah. Conjunction ya, konjungsi. Itu yaitu ketika matahari, bulan, matahari, bumi dan bulan itu berada pada satu garis sejajar anak-anakku semua. Ini namanya ijtima. Tapi tidak sejajar 100%. Lamun sejajar 100%, gerhana jarin, ya. Gerhana. Maka di dalam ilmu falak itu ada kita kenal dengan istilah nurul hilal. Nurul hilal itu permukaan bulan yang terkecil, yang terkena oleh sinar matahari, oleh sebab terhambat oleh bumi. Kecil, nyantut, bakat. Iaran nurul hilal. Membahasa Kopang fraction illumination of the moon katanya itu. Itu nurul hilal. Ya. Nah, ijtima itu ditandai dengan ketika bulan terkena sinar matahari yang paling sedikit persentasenya. Mau tahun Senin, persentase terkecilnya berapa? 62 per 100.000 bagian. Menurut perhitungan Ustaz. Itu terjadi pada hari Pajarin, Selasa. Ijtima itu terjadi pada hari Selasa jam 6 sore. Jam 6 sore. Selasa tanggal 21 Maret. Coba semenang kalender. Selasa itu tanggal berapa? 21 ya. Nah, perhitungan ini anak-anakku semua terjadinya di posisi 0 derajat bujur bumi yang ada, yang disepakati oleh dunia internasional tuh oleh kota Greenwich di Inggris itu ya. Itu posisi 0 derajat. Kenapa harus di sana Ustadz? Ientan sepakat dengan saya cekat nih. Baun senoh langan Pau Danda endah lagu kan tidak sepakat ini dunia internasional ya. Gimana kalau 0 derajat bujur timur itu kita sepakati lewat Pau Danda Jana Pria? Sepakat seluruh ilmuwan seluruh dunia? Bisa. Gitu. Lagu bermain tetek lalu telepon seno ilmuwan-ilmuwan seni yang tidak sepakat ya. Maka kita pakai kesepakatan mereka, yaitu garis yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan, melewati kota yang namanya Greenwich. Itu sebabnya waktunya disebut dengan GMT atau Greenwich Mean Time, katanya itu, waktu Greenwich. Jam 6 waktu 0 derajat atau jam 6 waktu Greenwich. Muside tiang sate tiang. Ini posisinya kalau dipakai derajat bumi, pau dendek seni, lombok tengah seni, dandak nu dendek kena pada seno arah keprekengan ya. Iya. Posisinya kita itu 116 derajat lebih ya. Entan trekeng nih anak selapu, setiap derajat itu panjangnya 111 km,
atau 4 menit. Mau kalian benani 116 kali 4 menit, kita dapatkan hasil 7 jam 45 menit. Kalau menghitung waktu persisnya, belum, harus hitung tulul syams, tulul qamar, ecliptic longitude of the sun, kata orang Kopang ada, apparent longitude of the moon, tulul qamarnya, itu. Lagu ndek tangek matur bare seren paham tu lagu ni dah. Paham, alhamdulillah. Paham ya? Oke. Cemoh tak? Cemoh tak mau kena paham kan? Cemoh tak baik. Sama ibu-ibu, kalau misal kita ngajar di kelas, ngerti nih anak, kita ngerti Pak Guru, mereka totok, kita kelah kemuni deh, paham. Coba kasih kita senang, paham gitu ya, paham. Paham kan? Artinya, kalau jam 6 sore waktu 0 derajat, anak-anakku, tambah sekitar 7 jam 45 menit waktu kita, jam pira jari ini. Pitu, balu, siwa, 10, 11, 12, seke. Ditambah 45 menit. Berarti sekitar jam 2 kurang 45 dini hari. Tuh tahu tanggal bulan Ramadan pada malamnya, yaitu malam Rebo. Malam Rebo dini hari sekitar jam 3 kurang 15 menit. Aturannya kalau kalender Hijriah, kalau terjadi ijtima' pada waktu setelah maghrib, maka tanggal 1 dihitung besok malamnya. Maka tanggal 1 dihitung malam Kemis. Mau jelu Kemis, wah puasen. Bener. Kira-kira nani berembe ya? Barang atau ya bekelinan. Kan sematan jarin tuh organisasi yang lain. Ya. Mari kita lihat. Ijtima'nya tengah malam sekitar jam 3. Kalau jam maghribnya sekitar jam setengah 7, maka bulan akan berjalan cukup lama hari itu. Per jam kira-kira setengah derajat. Mau hitung, wah sudah tinggi hilal pada malam Kamis. Maka NU pasti insya Allah. Kok pasti insya Allah? Kemungkinan ru'yahnya. Kemungkinan ru'yahnya insya Allah bulan terlihatan pada malam itu. Dan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menggunakan hisab juga pasti. Kan itu sudah wujudul hilal. Sehingga barang teh puasa jelo Kemis. Arak kalian berbeda. Berbeda itu persoalannya apa? Itu kalau ijtima'nya sudah sore. Sementara kita yang ru'yah, kok bulan tidak kelihatan. Syarat masuknya satu Ramadan itu adalah ru'yatul hilal. Itu dalil dari Nabi. Maka kita yang nahdiyin ikut itu. Tetapi saudara-saudara kita yang lain menafsirkan berbeda. Tidak. Syarat dia masuk satu Ramadan itu kalau sudah wujudul hilal. Bisa jadi wujudul hilalnya itu jam 5 sore. Wah taman menurut perhitungan. Tapi tidak mungkin kelihatan. Tidak mungkin kelihatan. Maka berbedalah waktu kita puasa. Yang mengatakan sudah masuk berdasarkan hisab, puasa 5 hari. Kita yang mensyaratkan ru'yah, melihat bulan, not dulu, elat kayak mulai. Menurut ya. Sama-sama punya dasar. Gerahnya ya surut saling kilang. Sakurang ajar non ibu-ibu. Kalau ada perbedaan puasa, samurian pun baik. Lemak pun berbeda lebaran, sajuluan pun turut. Itu kurang ajar itu. Mau enaknya saja itu. Itu talfik pendapat. Nggih. Tiang? Ndek, tiang. Langsung tuduh. Tak? Berarti bejuluhan dari depus. Ndek, tiang menggunakan hisab itu pada nisfu Sya'ban. Mun puasa jangan ada dalil. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Iya kan? Fa in gumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Tambah ni baik. Nu jelas nu syarat masuknya Ramadan ru'yah. Nggih. Ndek kembe-kembe menis pun aja yang dimatang sakado hisab. Dengar dengan nek balat ya. Tidak ada dalilnya kita yang membalak itu. Tapi Ramadan, Syawal tegas di situ. Ada yang pada puasa, pada lebaran lantaran ru'yatul hilal. Timat tasak berbeda sila ditangwah wadan sila baris-baris ya. Ru'yah ya ru'yah. Tiang ya pakai hisab itu. Di jamaah sekalian jelas nih ke? Paham dah? Alhamdulillah. Ustaz Jumaili mula pinter-pinter jamaah di situ.
Paham. Tadi itu lumayan berat loh materinya, masalah astronomi, ilmu falak, waktu ijtima, busur derajat dan sebagainya. Ya, mungkin sila. Mudah-mudahan tegican barokah pengiringat dulu niki yang ucapkan selamat menyongsong nisfu Sya'ban nanti malam. Ya. Mudah-mudahan napi sak tetunas jok Allah taala tekabul besi Allah taala ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bermanfaat. Jadi kalau kita bertanya kepada ulama itu, nunasa ngetang berjamaah atau mesa-mesa. Nah, gitu kan. Jadi beliau-beliau yang lebih memahami itu ya mesa-mesa ini sholat sendiri-sendiri ya. Tapi ada pula yang melaksanakannya berjamaah karena tidak ada masalah misalnya dia baca ayat dan sebagainya kan itu. Dari santan tiang gawe aja mesa-mesa. Niki sembayang hajat niki. Cuman karena kita lakukan pada malam nisfu Syaban ya jadilah dia sholat nisfu Syaban. Begitu anak-anakku semua. Musila tengiring berdoa, mudah-mudahan tekican ridha, mudah-mudahan Allah meridhai wajah kita pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا فيه نورا وهدى ورحمة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا كريم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة